Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum, rabbi shrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita dapat melanjutkan untuk kajian kita dalam kitab Qami'ut Tughyan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita lanjutkan akan kajian kita di halaman 20 ya, di halaman 20. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wasyu'batur rabi'atu wassalasuna hifzul lisani amma la yanbaghi. Qala Allah ta'ala ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wasyu'batur rabi'atu wassalasuna, dan cabang iman yang ke-34. Hifzul lisani, yakni memelihara lidah. Amma la yambaghi, dari sesuatu yang tidak pantas. Memelihara lidah daripada sesuatu yang tidak pantas. Mengucapkan sesuatu, apalagi yang haram misalnya. Perkataan yang tidak berfaedah saja mesti kita tinggalkan. Mesti kita jaga lidah kita daripada perkataan yang sia-sia. Sekalipun mungkin perkataan yang sia-sia itu diperbolehkan, ya. Sekalipun maksudnya ucapan itu ucapan yang tidak mengandung dosa maksudnya. Itu saja kita sudah dianjurkan untuk menjaga itu. Apalagi kepada perkataan yang sia-sia tadi. Yang haram maksudnya. Maka jagalah lidah, jangan sampai mengucapkan perkataan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah menuturkan, mengucapkan daripada ucapan kecuali ada di sisinya itu raqibun atid. Ada raqib dan atid yang akan mencatat segala perbuatan kita, mencatat akan ucapan kita dan seterusnya. Kemudian wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamuddin as-salatu. Tegaknya agama itu adalah salat. Jadi tiangnya agama itu adalah salat. Jadi kayak tiang penyanggah begitu ya. Tiangnya agama itu adalah salat. Jadi penegak agama itu adalah salat 5 waktu. Wa sinamul amali al jihadu, dan ketinggian amal
itu adalah al-jihad, itu adalah jihad. Wa afdalu akhlaqil Islam, dan sepaling afdal akhlak Islam as-samtu, yaitu diam, hatta yaslaman nasu, sehingga selamat oleh manusia. Nah, jadi yang digarisbawahi dalam bab ini, dalam cabang iman yang ke-34 ini adalah yaitu wa afdalu akhlaqil Islam as-samtu, yakni sepaling afdal akhlak dari Islam, sepaling afdal akhlak Islam adalah diam, tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia. Jadi diam di sini apa namanya, dia tadi tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kalau untuk berbicara yang sifatnya baik, sifatnya bagus, kemudian apalagi di situ dakwah misalnya lah, atau membimbing manusia dan seterusnya, maka itu tentunya sangat dianjurkan. Hatta yaslaman nas, sehingga selamat oleh manusia. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa adalah ia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengatakan khairan, kebaikan. Nah, di sini tadi yang sudah Abah sampaikan tadi, bahwa kalau untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk membimbing manusia, tentunya harus ngomong kita kan, harus berbicara. Nah, kalau tidak ada ucapan yang baik yang akan kita sampaikan, auliyasmut, atau hendaklah ia diam. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza arada ahadukum al-kalama fa'alaihi an yufakkira fi kalamihi." Idza arada ahadukum, apabila menghendaki ahadukum, salah seorang kamu, al-kalama, berbicara, fihi, padanya. Al-kalama yaitu berbicara. Iza arada ahadukum al-kalama, menghendaki untuk berbicara, ngomong dan seterusnya. Fa'alaihi, maka wajib atasnya, lazimi atasnya maksudnya. Fa'alaihi, maka lazimi atasnya, melazimi atasnya, ayyufakira fi kalamih, bahwa ia memikirkan pada kalamnya. Dipikirkan dahulu yang ingin kita ucapkan, apakah ini berakibat baik atau tidak. Kalau berakibat baik, maka ucapkan. Kalau tidak, maka diam. Nah, demikian juga kalau ibarat kita nulis adalah, karena nulis itu menempati kedudukannya sebagaimana kita berbicara. Jadi kalau kita ingin nulis sesuatu, pikirkan dulu, apakah tulisan ini akan membawa kemaslahatan, membawa kebaikan atau tidak. Nah, kalau membawa kebaikan, maka pikirkan lagi apakah yang kita tulis di status misalnya lah, apakah itu ikhlas karena Allah Ta'ala atau karena ingin banyak mendapatkan tanda jempol misalnya lah, dan seterusnya. Nah, itu perlu juga kita pikirkan. Kalau misalnya kita menulis sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya tidak masalah kita posting status kita. Tapi kalau ini sudah tulisannya bagus, sudah baik, sudah, akan tetapi yang kita inginkan di situ adalah untuk mendapatkan apa bahasa yang tanda jempol itulah, yang tanda jempol yang biasa di Facebook atau di mana itu. Nah, kalau cuma untuk itu ya tidak usah dulu, tahan dulu sampai betul bahwa yang kita tulis itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menebarkan kebaikan, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tulisan itu sendiri. Itu juga sangat penting ya. Jadi sehingga kita tidak terlalu cepat tangan kita, lancar tangan kita sebagaimana kita berbicara. Kita berbicara ini di sini ada tidak mengandung kebaikan atau tidak. Nah, kalau tidak mengandung kebaikan, apalagi sampai mengandung dosa, tahan begitu. Nah, jadi oleh karenanya yang perlu kita pahamkan adalah tulisan itu menempati daripada kalam atau ucapan. Kalau tulisan itu bermanfaat, tulisan itu bagus,
tulisan itu mengandung pahala, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila tulisan itu mengandung daripada dosa, fitnah, ghibah dan seterusnya yang diharamkan, maka berarti kita berdosa juga. Jadi hati-hati lah kalau nulis itu. Nah, kalau yang kita tulis itu sia-sia, ya sama juga kita mengucapkan perkataan yang sia-sia juga. Nah, kemudian yang ingin Abah tekankan lagi adalah setelah kita menulis, walaupun di situ ada kebaikannya, maka pikirkan lagi tadi. Tujuan kita nulis itu apa? Apakah memang untuk dakwah, untuk menyebarkan kebaikan, atau hanya sekedar untuk mencari perhatian, untuk mendapatkan perhatian begitu. Nah, kalau itu yang kita inginkan, ya tidak usah dulu kita posting tulisan itu, atau kita tulis di status Facebook, Twitter, dan seterusnya. Fa in zahuratil maslahatu takallama. Maka jika nampak kemaslahatan, takallama, ya silahkan berbicara. Jadi kalau memang nampak kebaikannya, maka berbicaralah. Wa in syakka lam yatakallam hatta tazhura. Nah, jika ragu-ragu, lam yatakallam, tidak ia berbicara hatta tazhura, sehingga nampak itu, nampak kemaslahatannya, apa yang akan dia ucapkan. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa min kalamil hukama, dan di antara ucapan ahli hikmah, kata mereka, ini ucapan bijak ini, man nataqa fi ghairi khairin faqad lagha, wa man nazara fi ghairi i'tibarin faqad saha, wa man sakata fi ghairi fikrin faqad laha. Man nataqa, siapa yang menuturkan ucapan, berbicara, berkata-kata, fi ghairi khairin, pada selain kebaikan, faqad lagha, maka sungguh sia-sia. Jadi mengerjakan perkara yang sia-sia, faqad lagha. Wa man nazara fi ghairi i'tibarin, siapa yang memandang pada selain mengambil pelajaran, jadi dia memandang, memperhatikan sesuatu, namun tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pelajaran apa yang ia lihat, faqad saha, maka sungguh saha. Ya, sia-sia juga ya, saha sia-sia juga. Jadi wa man sakata fi ghairi fikrin faqad laha, dan siapa yang diam pada selain berfikir, maksudnya dia diam tanpa berfikir, tidak tafakkur, tidak merenung, faqad laha, maka sungguh sia-sia. Lagha saha laha, ya kurang lebih saja maknanya lah, artinya, kecuali kalian bisa mengungkapkan sesuatu yang baiklah maknanya, yang kurang lebih begitu. Biasanya kalau orang yang menulis atau apa tuh kan, dia akan membedakan kalimat ya, walaupun maknanya ya kurang lebih, tapi beda kalimat itu maksud Abah tadi. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, ya silahkan makna yang senada dengan itu, biar tidak sama ya. Cuma Abah tidak dapat lagi nah. Lagha itu ya sia-sia, saha ya juga sia-sia, laha atau bahasa kita bermain-main ya, bermain-main atau melamun ya. Tapi melamun juga kan sia-sia kan. Ya, kurang lebih saja. Maksud Abah itu adalah kalau memaknai sesuatu kan tidak mesti apa yang disampaikan oleh guru kita. Kalau kita punya makna yang lebih baik, ya silahkan dimaknai yang lebih baik, tapi tidak mengurangi apa yang beliau maksud begitu. Wa man sakata fi ghairi fikrin faqad laha, siapa yang diam tanpa berfikir, maka lah dia sudah bermain-main artinya bermain-main, dia telah mengerjakan perkara yang sia-sia, malamun, yang tidak ada faedahnya. Nah, jadi kalau diam berarti apa? Tafakkur, sambil merenungkan
nikmat yang Allah berikan kepada kita, timbul itu nanti syukur, dan seterusnya lah. Jadi ada perenungan intinya lah. Kalau dia memandang sesuatu harus merenung juga, mengambil pelajaran. Nah, sehingga pandangan kita, pikiran kita ya tidak juga sia-sia. Wa qala hakimun iza a'jabakal kalam fasmut. Apabila a'jabakal kalamu, apabila mengherankan akan engkau oleh kalam, ucapan, fasmut, maka diamlah. Jadi kalam ini mengherankan kepada kita, membuat kagum kepada kita, maka hendaklah diam, karena akan ujub nanti. Wa man a'jabaka as-sumtu, dan apabila mengherankan akan engkau oleh diam, fatakallam, maka berbicaralah. Nah, jadi karena akan ujub ya, kalau kita merasa kagum dengan diamnya kita, ya udah berbicara aja dulu, supaya jangan sampai ujub di dalam diri kita. Bangga dengan kalam yang kita ucapkan, misalnya ini kalam yang luar biasa. Ya, kita menemukan kalam kata hikmah yang bagus, lalu muncul ujub, nah baik, diam. Ya, sama kayak kita nulis status ya, menulis sesuatu itu, walaupun tadi kebaikan, kalau itu akan menimbulkan ujub, menimbulkan riak dan macam-macam itu, ya tidak usah dulu diposting sampai nanti kita memastikan bahwa apa yang kita tulis itu betul-betul hilang ujubnya, ya. Tidak riak dan seterusnya lah. Nah, itulah cabang iman yang ke-34. Wasyu'batul khamisatu wassalasun, dan cabang iman yang ke-35. Hifzul farji amma nahallahu anhu minaz zina wal liwati wal musahaqati wal mufakhazati. Cabang iman yang ke-35, wasyu'batul khamisatu wassalasun, hifzul farji, memelihara kemaluan. Amma nahallahu anhu minaz zina, daripada sesuatu yang melarang daripadanya. Allah melarang daripadanya, yaitu daripadanya minaz zina, daripada zina, wal liwati liwat, wal musahaqah musahaqah, wal mufakhazah dan mufakhazah. Nah, nanti ada maknanya di sini. Nanti diartikan di sini. Jadi menjaga kemaluan kita dari apa yang Allah larang, Allah haramkan. Nah, yang di sini fal liwatu, maka liwat. Nah, apa itu liwat? Ya, tadi kan Allah larang daripada zina, liwat, musahaqah dan mufakhazah. Nah, apa itu liwat? Fal liwatu, liwat adalah wa, maknanya dia idkhaluz zakari fid duburi, yakni memasukkan zakar pada dubur. Nah, itu namanya liwat. Maka Allah haramkan itu. Idkhaluz zakari fid dubur. Ya, kalau bahasa sekarang itu apa ya? Homo ya. Jadi melakukan perbuatan homoseksual. Nah, ini haram ya. Dan itu dosa besar. Wal musahaqah hiya an taf'alal mar'atu ma'a misliha fi farjiha. Nah, musahaqah ini yaitu bahwa memperbuat oleh seorang perempuan ma'a misliha, sesama jenisnya. Jadi perempuan sama perempuan maksudnya, sesama jenisnya, fi farjiha, pada parutnya, pada kemaluannya. Nah, itu juga dosa besar. Kalau bahasa sekarang itu namanya lesbi ya, atau lesbian ya, lesbi. Nah, itu juga diharamkan Allah, bahkan termasuk daripada dosa besar. Nah, kemudian wal mufakhazatu, anak ambilkan buku sih. Buku tuh. Ya, yang paling ujung. Iya. Bukan satunya lagi. Nah, ya, nggih. Nah, kemudian selanjutnya wal mufakhazah
Wal mufakhazah ini apa? Ya ayyaf'alar rajulu ma'a mislihi fil fakhzi. Yakni yaitu memperbuat oleh seorang laki-laki ma'a mislihi beserta seumpamanya fil fakhzi, di paha. Nah, itu namanya mufakhazah. Nah, jadi ini perbuatan-perbuatan yang yang amat tercela ya, yang itu merupakan dosa begitu, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu berhati-hati kita dengan suatu paham karena alasan itu kebebasan begitulah, alasan kebebasan hak asasi dan seterusnya, tapi menabrak daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ada yang sampai melegalkan kawin sejenis, nauzubillah min zalik. Jadi jangan sampai ada nih negara kita ini. Ya nah, kalau sampai melegalkan kawin sejenis, ya nah, kan sudah beberapa negara yang sudah melegalkan kawin sejenis, sudah berapa negara. Dan mereka juga ya mungkin saja bergerilya supaya ini bisa lolos misalnya menjadi undang-undang sehingga itu nanti dilegalkan, diresmikan dan seterusnya. Maka kita harus waspada dengan paham-paham semacam itu. Jadi LGBT ini kan LGBT ya, LGBT yaitu lesbi, kemudian gay, bioseksual dan transgender. Nah, ini ada satu paham yang merusak daripada generasi, merusak moral yang bisa membawa kepada kemudaratan dunia dan akhirat ya. Jadi oleh karena itu berhati-hati kita dengan paham yang semacam itu. Ada cukup bagus ya, menarik, cukup bagus buku ini. Nah, ini ada satu buku, mudahan bisa dilihat ya. Ini buku tulisan daripada Ustadz Irfan Abu Nabet, Ustadz Irfan ya, yaitu LGBT, ilusi kaum liberal versus solusi kaum intelektual. Nah, ini tulisan Ustadz Irfan ya. Abah hanya sekedar menginformasikan saja ya, menginformasikan saja. Ini cukup bagus bukunya untuk kita baca. Mungkin apa itu lesbi, yaitu lesbi tadi kalau dalam bahasa di sini musahaqah, apa itu homoseksual atau gay, atau dalam bahasa di sini adalah liwat tadi. Nah, di sini cukup dijelaskan di mana orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang mengempanyekan ini atas nama kebebasan ya, dan seterusnya. Maka di sini tulisan judul buku LGBT, ilusi kaum liberal versus solusi kaum intelektual. Nah, di sini akan membicarakan yaitu membaca peta LGBT di Indonesia dan dunia. Kemudian juga nanti akan disampaikan juga. Jadi Abah bacakan prolognya ya. LGBT persoalan sistemik yang mengundang kontroversi. Eksistensinya di dunia internasional kian mengkhawatirkan, ditandai sebaran organisasi-organisasi pegiat dan pendukung LGBT di berbagai belahan dunia yang jelasnya membutuhkan solusi Islam. Buku ini dihadirkan untuk merevitalisasi solusi Islam atas permasalahan LGBT dengan pendekatan preventif, kuratif, dan persuasif, praktis dan ideologis, dan cakupan subjek, individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Diramu berdasarkan taujih Al-Quran dan As-Sunnah dengan perspektif ilmu balaghah dan tafsirnya. Didukung akwal para ulama serta pengalaman langsung menerapi ruqyah para pelaku liwat, homoseksual dengan penyalinan ilmiah. Bab 1, membaca peta LGBT Indonesia dan dunia. Bab 2, LGBT dalam isu sains, psikologi dan medis. Bab 3, LGBT antara ilusi pragmatis kaum liberal versus jawaban kaum intelektual. Bab 4, LGBT dalam perspektif Islam. Bab 5, paradigma asasi mengatasi LGBT. Dan bab 6, LGBT solusi praktis dan ideologis. Buku ini secara apik dan bernas menyajikan fakta-fakta LGBT dalam isu sains, psikologi medis,
penelusuran jejak penyesatan kaum liberal dalam isu LGBT. Berikut bantahan para ulama atasnya, pandangan Islam atas LGBT, berikut dalil-dalilnya, paradigma asasi mengatasi LGBT, perincian solusi praktis dan ideologis atas LGBT. Semoga buku ini bermanfaat bagi penyusun dan keluarganya serta kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sekedar informasi saja. Nah, kemudian kita lanjut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Wa la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, bahwasanya perbuatan zina itu adalah perbuatan fahishatan, perbuatan keji, dan seburuk-buruk jalan, sejahat-jahat jalan. Jadi perbuatan keji. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Atatuna az-zukrana minal alamin." Wa qala ta'ala, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun." Jadi, apakah kamu, kata Allah Ta'ala, lata'tuna ar-rijal, sungguh memuaskan sesama laki-laki syahwatan akan syahwat. Apakah kamu itu, kata Allah, ingin memuaskan nafsu, ingin memuaskan syahwat kepada sesama laki-laki, min dunin nisa, bukan kepada perempuan? Ini kaum Nabi Lut nih lah. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kamu itu, kata Allah, adalah kaum yang melampaui batas. Kalau ayat sebelumnya tadi atatuna zukrana minal alamin. Jadi apakah kamu itu ingin memuaskan nafsu sesama laki-laki daripada alam ini? Ini sungguh keji, perbuatan itu sungguh melampaui batas ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi minal haqq, bahwasanya Allah Ta'ala tidak malu daripada al-haq. Maksudnya apa? La ta'tun nisa'a fi adbarihinna, janganlah kamu mendatangi perempuan pada dubur-dubur mereka. Maksudnya adalah innallaha la ya'muru bil istihya min bayanil haqqi, bahwasanya Allah Ta'ala la ya'muru, tidak memerintahkan, bil istihya, dengan malu, min bayanil haqqi, daripada menerangkan kebenaran. Jadi kalau menyampaikan kebenaran, menyatakan kebenaran, jangan sampai malu, kita sampaikan ya. Sampaikan itu adalah kebenaran. Nah, termasuk dalam persoalan ini. Karena kalau kita tabu menyampaikannya, nah akhirnya umat tidak paham, dikiranya boleh padahal haram misalnya. Hanya gara-gara kita tabu untuk menyampaikannya. Nah, termasuk juga masalah kewanitaan, ya, masalah haid, ya kan? Dan seterusnya. Ini kan harus disampaikan. Harus disampaikan, dikaji. Kalau kita misalnya tidak paham dalam masalah itu, kita tanyakan tanpa perlu kita tabu untuk mengungkapkannya. Karena kalau tidak diungkapkan, akhirnya fakta hukumnya kan tidak jelas. Nah, kalau fakta hukum tidak jelas, bagaimana nanti seorang guru untuk memberikan hukumnya? Begitu. Nah, jadi ini satu keterangan yang sangat bagus sekali ya untuk kita pegangi, bahwasanya innallaha la ya'muru bil istihya min bayanil haqqi. Kemudian faqaulun nazim, maka ucapan nazim taghnamu bi taqdiril mubtada, yaitu dengan mentakdirkan mubtada, wa huwa fi maudhi'i jazmin, yaitu pada tempat jazam jawabul amr. Dia jawabul amri, itu ada menjadi jawab amr. Wal makna, pengertiannya adalah idza hafizta lisanaka
wa farjaka fa anta tahsulur ribahu fid daril akhirati. Makna pengertiannya adalah apabila engkau menjaga lisanmu dan menjaga kemaluanmu, fa anta tahsulur ribahu, maka engkau akan mendapatkan keuntungan fid daril akhirati, di negeri akhirat. Ya. Kalau kita menjaga lidah kita, menjaga kemaluan kita, ya, maka akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Makanya ada pepatah Arab itu, salamatul insan fi hifzil lisan. Menjaga selamatnya manusia itu karena menjaga lisan. Jadi oleh karena itu penting, ya, penting sekali untuk menjaga lisan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang mudah bisa dipahami apa yang Abah sampaikan lah, terutama kepada santri banin maupun banat, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya lah apa yang kita baca, begitulah. Addil amanata la tuqatil musliman wahzar ta'aman summa malaka tahrumu. Addil amanah, tunaikanlah amanah. Addil amanata, tunaikanlah amanah. Jadi ada yang komentar sedikit, ya, bukan komentar di Facebook maksudnya, di kolom komentar. Ustadz membaca agak mengartikan berulang-ulang. Jadi kan kadang-kadang kan diulang-ulangi, ya, diulang-ulangi. Jadi Abah sampaikan bahwa di Facebook, ya, ini kan di Facebook, ya, kita live-nya di Facebook itu pengajian yang memang secara khusus itu ditujukan kepada santri banin maupun banat. Nah, sehingga ketika Abah memaknai, ya, tentunya dengan gaya kita, gaya santri, kan begitu. Jadi diulang-ulang itu biar tidak ketinggalan. Ya, kalau terlalu cepat nanti kan justru kita mendobit, mengartikan, nanti kan bisa ketinggalan. Makanya sedikit diulang-ulangi, menjelaskan, mencoba supaya bisa dipahami oleh santri, begitu. Jadi Abah sampaikan bahwa di Facebook, ya, live di Facebook itu, kemudian Abah upload rekaman videonya di YouTube. Nah, ini memang kajian yang ditujukan untuk santri pesantren kami, pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Nah, kemudian secara umum, ya silahkan, siapa yang ingin mengambil manfaatnya, ya silahkan untuk disimak, ya, untuk ikut menyimak, kan tidak masalah. Kalau secara umum, makanya Abah setting publik, kan, artinya siapapun, ya, siapapun yang ingin mengambil kebaikannya, mengambil manfaatnya, silahkan. Tapi kalau misalnya ternyata di situ berulang-ulang, misalnya lah, yaitu karena memang ini adalah kajian yang memang ditujukan untuk santri pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Nah, begitulah gaya Abah, ya, di dalam penyampaian, ya, di dalam membacakan kitab. Tentunya kan beda kalau Abah ceramah, kan, atau ya ceramah gitulah. Nah, itu maksudnya. Jadi ada yang komentar demikian. Jadi kalau berulang-ulang, ya, maaf sekali lagi, ini adalah memang ditujukan untuk santri kami pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, ya. Jadi kita insya Allah dengan makna ala pesantren saja, ya, ala pesantren, ya, kita makna satu persatu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, begitu insyaallah. Qala nazimu, berkata nazim, addil amanata la tuqatil musliman wahzaru ta'aman summa malaka tahrumu. Addil amanata, tunaikanlah amanah, la tuqatil musliman, jangan kamu membunuh akan seorang muslim. Nah, nanti di sini baik membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya, atau nanti membunuh diri sendiri. Nanti akan dijelaskan di sini. Wahzaru ta'aman, dan hindarilah ta'aman, makanan, summa malaka, kemudian hartamu tahrumu, yang haram. Jadi artinya hindarkan nanti makanan yang haram dan harta
didapatkan dengan cara yang haram. Nah, di sini ada 4 cabang iman yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah tunaikan amanah. Yang kedua, jangan membunuh seorang muslim, juga termasuk jangan membunuh diri sendiri. Bunuh diri jangan sampai. Kemudian nanti kita jaga makanan kita, dan yang keempat nanti juga kita jaga harta kita. Wa syu'batu sadisatu wassalasuna. Zakaran nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin. Zakaran nazimu, menyebutkan oleh nazim, fi hadzal baiti, pada ini bait, arba'a syu'abin, yaitu 4 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma sabaqa, maka dikatakan ala nazmi, menurut susunan ma sabaqa yang terdahulu. Terdahulu tadi kemarin yang tadi apa? Yaitu cabang iman yang ke-35. Nah, sekarang lanjutannya adalah wasyu'batu sadisatu wassalasuna, cabang iman yang ke-36. Adaul amanati ila mustahiqiha, yakni adaul amanati, menunaikan amanah. Kepada siapa menunaikannya? Ila mustahiqiha, kepada yang berhak, ya. Kepada orang yang berhak akan amanah itu. Ya, tunaikan amanah kepada yang berhak. Kita punya anak, tunaikan amanah kita, karena kita telah dititipi Allah akan anak, ya, tunaikan amanah itu, dididik, dan seterusnya. Kita punya istri, itu adalah amanah dari Allah, didik istri kita, dan seterusnya. Harta, dan pokoknya setiap amanah lah yang Allah bebankan kepada kita, Allah berikan kepada kita, kita jaga amanah itu. Kemudian ketika ada orang misalnya menitipkan amanah, maka tunaikan amanah itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, nah, bahwa orang yang menunaikan amanah, ya, nah ini merupakan cabang daripada iman. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bahwasanya Allah menyuruh kalian, bahwa Allah Ta'ala menyuruh kamu bahwa kamu menunaikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang bertitip tuh lah. Misalnya ada orang bertitip 100.000 kepada si fulan. Nah, wahai si fulan, ini 100.000 berikan kepada si fulan ini, atau si C misalnya. Nah, maka si fulan, si B itu telah memikul amanah untuk menunaikan duit 100.000 yang dititipkan kepadanya untuk diberikan untuk disampaikan kepada si C. Nah, ketika dia menunaikan amanah itu, maka dia telah melaksanakan daripada cabang iman. Kalau yang di sini yang ke-36. Dan tidak sampai di situ lah, orang yang menyampaikan itu juga dapat pahala sebagaimana kayak orang bersedekah. Walaupun yang sedekah itu adalah si A, yang menyampaikan B. Jadi si A ingin sedekah kepada si C melalui ke B, ya, melalui si B. Nah, si B yang menyampaikan titipan sedekah A untuk si C, maka si B itu juga mendapatkan pahala seperti dia bersedekah. Nah, itu nanti bisa dilihat itu di Riyadhus Shalihin, kan ada hadisnya itu, ya. Ada hadisnya itu yang di bab apa itu, ta'awun alal birri wa taqwa kalau tidak salah. Di situ ada nanti hadisnya. Nah, kemudian wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, salasun man kunna fi awahidatan minhunna falyatazawwaj minal huril ain haitsu syaa. Yaitu kata Nabi, salasun, 3, man kunna fihi, orang yang kunna adalah fihi padanya, artinya 3 macam ini menghimpun kepadanya, kepada seorang itu. Ketiga-tiganya dia amalkan, dia perbuat. Awahidatun, atau 1 minhunna daripadanya, atau 1 daripada 3. Nah, yang pertama, fal yatazawwaj minal huril ain. Maka kata Nabi, kalau ketiga-tiganya ini diamalkan, atau 1 daripada yang 3 ini,
falyatazawwaj minal huril ain, hendaklah dia menikahi, mengawini daripada bidadari. Haitsu syaa, sekira ia hendak. Oh, nanti di surga itu bebas mau ngawini, mau menikahi yang mana, mengambil yang mana daripada bidadari. Yang pertama rajulun u'tumina ala amanatin. Yang pertama rajulun, yaitu seorang rajul, laki-laki, u'tumina, seseorang yang u'tumina, diberikan amanah, ala amanatin, atas amanah, fa'addaha, maka ia menunaikan akan dia, makhafatallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, warajulun khalla an qatilihi, yaitu seseorang yang memaafkan daripada pembunuhnya. Jadi dia memaafkan daripada pembunuhnya. Dia dibunuh sebelum dia meninggal, sudah dia maafkan. Nanti ada penjelasannya di sini. Sebelum dia dibunuh, dia sudah memaafkan. Atau nanti ahli waris yang memaafkan. Warajulun, yaitu yang ketiga adalah seseorang qara'a fi duburi kulli salatin, membaca setelah setiap salat. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad ihda asyrata marratan, 11 kali. Jadi dijadikan wirid setelah habis salat membaca surat al-ikhlas, yaitu 11 kali. Rawahu Ibnu Asakir, meriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Wa makna hazal hadisi, pengertian ini hadis, makna ini hadis apa? Kata Syekh Al-Bantani, iza jatama'a salasu khisalin fi syakhsin, apabila berkumpul 3 perkara pada seseorang, aw khaslatun wahidatun, atau 1 perkara, faqad saja, atau 1 perkara saja, fal yatazawwaj minal huri, maka hendaklah ia mengawini daripada bidadari, ma arada minal adadi, apa yang ia kehendaki daripada bilangan, bebas mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6 dan seterusnya. Kalau di dalam surga itu kan bebas. Kalau dunia ya tentunya ada batasan kan. Dunia ini, kalau di dunia, kalau maksimal orang punya istri itu 4 ya. Maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Kalau sampai 5, salah satunya mesti diceraikan. Ya, karena batasnya maksimal 4 ya. Ini ada sampai bangga punya istri sampai 9. Berapa di berita kemarin lah? Berapa? 9 berapa itu? Ada beritanya tuh lah. Itu sunnah Nabi lah. Nabi itu khususiat kepada Nabi ya. Ini kekhususan kepada Nabi. Kalau umatnya itu dibatasi 4 ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau mau dijadikan istri yang kelima, ya wajib ditolak. Apalagi dijadikan istri yang keenam, wajib ditolak ya. Kan, jadi, tapi diiming-iming dengan harta dunia ialah fana, sementara. Ya. Nah kemudian, jadi berdalil dengan ayat ya lah. Berdalil pula dengan ayat, dengan hadis, luput ya lah. Makanya kalau untuk membaca ayat Al-Quran ya tafsir itu penting, pendapat ulama itu penting. Ya. Artinya kita lihati dulu pemahaman para ulama. Kalau pemahaman kita ya bisa rusak nanti ya. Oleh karena itu ikuti dengan pemahaman para ulama. Kemudian yaitu khaslah, yaitu khaslatun ya 1. Jadi apa namanya? 1 perkara, yaitu rajulun u'tumina ala amanatin tadi. Rajulun yaitu seorang laki-laki, u'tumina yang diberikan amanah, yang dipercaya, ala amanatin atas amanah, fa'addaha, lalu dia tunaikan amanah itu, makhafata iqabillah, karena takut akan iqab Allah, takut akan siksa Allah, in huwa khana fiha, jika dia khianat padanya. Nah, jika dia khianat padanya, lalu dia takut kepada Allah, lalu dia tunaikan amanah itu. Wa khaslatun, kemudian 1 perkara lagi adalah rajulun afa'an qatilihi qabla mautihi. Rajulun yaitu seorang rajul afa, di mana dia memaafkan an qatilihi, daripada pembunuhnya, qabla mautihi, sebelum matinya. Rajulun afa an qatilihi qabla mautihi,
sebelum dia mati dia sudah memaafkan pembunuhnya. Qatil itu pembunuhnya. Aw afa an qatili maursihi, atau ia memaafkan daripada pembunuh muwarisuhu kan lah. Kira-kira kalau Abah salah nanti tolong diluruskan lah. Sepertinya muwarisuhu kan lah. Aw afa an qatilin, atau memaafkan daripada pembunuhnya tadi, muwarisuhu oleh ahli warisnya. Kalau salah membaca mohon tolong diluruskan. Kemudian yang keempat wa khaslatun. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah satu perkara lagi, rajulun, yaitu laki-laki, qara'a as-samadiyata. Dia membaca akan surah Al-Ikhlas bikamaliha, dengan sempurnanya. Ihda asyrata marratan, yaitu 11 kali, ba'da kulli maktubatin, yaitu setiap sholat fardu. Nah, itu membaca surat Al-Ikhlas bikamaliha, artinya membacanya sempurna satu surah itu, yaitu 4 ayat. Membacanya sesudah setiap sholat, yaitu 11 kali. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jamnya sudah kelewatan 2 menit dari waktu yang sudah ditetapkan, jam 6:45. Nah, mungkin ini aja yang dapat Abah sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi disampaikan, jika salah membaca, salah memberikan makna, maka silahkan untuk diluruskan, ya. Silahkan maknai dengan makna yang tepat, ya, sesuai dengan kehendak daripada pengarang ini kitab. Dan andai kata ada salah memahami dari sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pengarang kitab misalnya lah, lalu Abah salah menyampaikan, memahamkan tidak sesuai dengan pemahaman pengarang ini kitab, maka silakan untuk diluruskan, dikoreksi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lebih baik. Nah, itu saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kalian, hajat kedua orang tua kalian juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dimudahkan di dalam menuntut ilmu, kalian dimudahkan di dalam memahami ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi seorang yang penuh adab kepada Allah, juga kepada manusia, ya, dan kepada siapapun, ya, kita menjadi seorang yang penuh dengan adab. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua, abah, anak, keluarga, kalian semua, banin maupun banat, dan semuanya mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang mengamalkan Al-Quran, yang cinta kepada Al-Quran, serta hafal Al-Quran 30 juz dengan hafalan yang mutqin, hafalan yang berkualitas, hafalan yang betul-betul mantap, dan kita bisa mengamalkannya dari apa yang kita hafal. Amin ya rabbal alamin. Ala ziniyah wa ala kulli man nawabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.